Teman-teman kirakah bahwa orang yang sehat yang bekerja dengan orang yang sakit yang terbaring di rumah sakit rezekinya kalau dihitung-hitung masih banyakkan orang yang sehat? Belum tentu. Nih saya kasih contoh ya. Ada seorang buruh. Tahu buruh ya? Buruh harian. Dia kalau kerja dapat gaji, kalau enggak ya enggak gitu. Sehari dari jam 8 pulang jam 5 dia dapat 100.000 misalnya. Itu hari-hari tuh ada yang 50.000 bahkan ya. Dia berangkat jam 8 pagi, pulang sore, sehari dapat 50.000. Kalau besok nggak kerja ya nggak dapat. Nah, 5 ini misalnya 5 hari ini 2 orang ini bekerja. Maka semuanya sama dapatnya 50.000 kali 5 250.000. Di hari yang ke-6 salah seorang di antara yang 2 ini nggak kerja, sakit ternyata. 2 hari dia sakit. 3 hari dia sakit. Nih hari pertama orang mulai nanya, kemana si Fulan? Gak ada sakit ya. Oh iya kah? Nah, besok lo belum masuk ke dia? Belum, masih sakit 2 hari tuh. Sudah mulai gelisah nih kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Nanti di hari ketiga belum masuk orangnya, belum masih sakit. Kita jenguk lah. Hari ketiga tuh. Orang tadi yang bekerja selama 3 hari kalau dikalikan 50.000 dapat berapa? 150.000. Sedangkan orang yang sakit dalam pikiran kita, dalam benak kita, dia dapat rezeki dari mana? Ternyata di hari yang ketiga tetangganya sudah mulai pada datangan, keluarganya sudah mulai datangan, teman-teman kerjanya juga sudah mulai datangan, ya kan? Orang-orang yang kenal baik dengan dia juga mulai datang menjenguk. Kira-kira orang datang jenguk tuh nggak bawa apa-apa kah? Bawa nggak? Bawa. Entah itu makanan, entah itu salam tempel, ya kan? Bener gak sih? Dan ternyata pas dikumpul-kumpul nih 4 hari dia di rumah sakit, bahkan ada yang 5 hari, mungkin kalau memang parah biasanya 3 hari gitu ya. Hari keempat dia sudah mulai membaik, hari kelima dia sudah pulang. Itu ketika dia buka amplop bisa dia sampai 2 juta. Atau yang 1,5 juta, itu lebih banyak dibanding dengan orang yang sedang bekerja. Itu namanya catatan rezeki teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah lagi khawatir bahwa nanti kalau saya sakit gimana rezekinya, Allah tanggung. Nanti kalau saya misalnya belum dapat kerja gimana rezekinya, Allah sudah tanggung. Karena Allah tidak memerintahkan kita mencari tapi menjemput. Baik. Kenapa ini disampaikan di awal? Supaya membuka nih wawasan kita bahwa kita ini nggak usah terlalu ngoyo gitu dalam bekerja. Bukan berarti harus males-malesan. Bukan berarti kemudian besok pada resign semuanya. Kenapa resign? Rezeki ditanggung sama Allah. Pujungan namanya ya. Allah memang menanggung rezeki kita, tapi ingat perlu dijemput. Maka teman-teman datang ke sini. Ada sebagian mungkin masih sekolah, gitu, mencari pengalaman. Itu juga rezeki. Gitu kan, bisa hadir di tempat ini, bisa ikut magang misalnya di tempat itu adalah rezeki pengalaman itu adalah rezeki. Baik, dia sebagai mukadimah bahwa ternyata Allah itu sudah menjamin rezeki kita bahkan jauh sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Allah pengen ngasih kabar, jangan sampai kita ini punya prasangka nanti kalau adik lahir, nanti kalau punya istri, punya anak, kepikirannya itu dalam bayangannya dalam 100.000 nih sehari, terus punya istri berarti kan 50.000, punya anak 1 berarti 100.000 bagi 3, punya anak 2 100.000 bagi 4. Bukan kayak gitu konsepnya. Setiap orang yang terlahir sudah membawa catatan rezekinya. Oke, jadi tenang ya teman-teman sekalian ya, terutama yang masih SMA nih yang belum merasakan kepahitan hidup. Ya kan, ini kan indah-indahnya nih masa-masa SMA ya kan, belum kepikiran gimana cari galon cari gas 3 kiloan ya kan, gimana mikirin besok makan apa kan, besok masak apa, itu masih belum kepikiran. SMA paling menggalau aja bisanya kan, saya diputusin, paling gitu-gitu aja kan ya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, paling gitu-gitu aja, nyanyi yang gak jelas ya kan. Nah, apalagi sekarang yang lagi viral itu apa lagunya? Aku tak menahanmu saat kau pergi. Walah. Gitu ya? Oh salah, aku tak mengejarmu saat kau pergi. Bukan karena aku tak cinta lagi. Asik. Lanjut ya. Jadi gitu teman-teman sekalian. Ini masa-masa SMA tuh belum ada yang dipikirin masalah gimana nanti kalau punya anak, udah gak usah mikir jauh-jauh. Yang sederhana aja. Yang sederhana. Nah, hari ini kita bahas tentang tema bekerjanya di satu tempat tapi gajiannya di dua tempat. Ini berkenaan dengan apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya tema ini supaya teman-teman bekerja di tempat ini, menjemput rezekinya di tempat ini, itu supaya ketika nanti bertemu dengan Allah tidak hanya sebatas menjadi orang-orang yang diminta pertanggungjawaban gini.
Kamu kerja ya Allah. Di mana? Di sini. Berapa gaji sekian? Kemana aja itu uangnya? Kita nggak pengen kayak gitu tuh. Kita datang kepada Allah, terus kemudian Allah tanya, udah dapat gajinya belum? Sudah. Nah, kemana aja itu? Kita nggak pengen cuma dapat pertanyaan model-model kayak gitu. Sekalipun itu akan dipertanyakan. Kita pengen di hadapan Allah itu, setelah kita berlelah-lelah di dunia, kita pengen juga nanti di akhirat itu tidak lelah saat kita di dunia. Karena ada orang modelnya kayak tadi. Udah mah di dunia mendapatkan kelelahan yang teramat sangat, di akhirat juga mendapatkan kelelahan yang amat sangat. Ada nggak? Ada. Hari-hari kerja nih, saya kasih gambaran. Hari-hari kerja. Ninggalin sholat, ninggalin puasa, alasannya kerja. Kenapa nggak sholat? Wah, kerjanya banyak. Nah, akhirnya nggak sholat. Kenapa nggak puasa? Oh, capek kerjanya. Kenapa terus nggak puasa? Ya, pokoknya capek betul. Nggak kuat aku puasa. Jadi sholat enggak, puasa enggak. Capek nggak hidupnya? Capek. Kerja tuh hari-hari kerja, ninggalin sholat, ninggalin puasa. Di akhirat, capek nggak kira-kira orang model kayak gini? Capek. Di alam kubur, bayangin coba. Nabi pernah menggambarkan orang-orang yang ada di alam kubur itu sampai menjerit, ya Allah, sudah kapan kiamat ini? Coba ngebayangin kiamat. Karena udah capek betul di alam kuburnya. Sempit kuburnya, pengap di dalamnya, hari-hari dapat siksa. Padahal di dunia sudah capek nih orang. Sudah capek. Tapi ketika masuk di alam kubur tambah capek. Nah, kita nggak pengen yang model kayak gitu. Kita cukup berlelah-lelah ketika di dunia. Hari ini teman-teman datang ke sini, kadang nggak sampai target gitu kan. Ada yang nggak sampai, ya yang diharapkan lah nggak sesuai dengan harapan. Kemudian dapat ceramah ya kan, dapat ceramah dari atasan misalnya. Terus juga kadang ada yang PHP dan seterusnya. Itu capek betul ngejar dunia itu. Sudah capek, sudah lelah. Makanya kajiannya ini sore-sore itu ya harapannya lelahnya itu bisa sekalian ditutup kan gitu ya. Udah lelah nih seharian kerja, ditutup dengan tausiah. Mudah-mudahan pulang nanti itu ada, ya adalah sedikit penawar gitu ya, ada semacam charge ini ya, dicas lagi hati-hati kitanya yang tadinya galau, mungkin kecewa dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan kajian ini hatinya jadi lebih sedikit terobati lah. Nah, kita ini pengennya saat di dunia sudah berlelah-lelah, nanti di akhirat tuh dapat kebaikannya. Saya mau tanya teman-teman, ini udah sebulan nih, kalau teman-teman dapat kafalahnya awal bulan atau akhir bulan? Yang di sini awal bulan ya? Awal atau akhir? Atau nggak dapat gaji di sini? Nah, gitu jawab ya. Ragu betul, saya bukan mau mintain uang gaji teman-teman ya, nggak usah. Nanti kalau saya sebut saya dipinjam, enggak, tenang aman aja amannya. Bukan ya, jangan seuzon ya. Ini jangan lihat muka saya nggak ada uangnya, tas saya gede loh itu, ya. Tasnya sama isinya. Baik. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ketika mendapatkan kafalah di tempat ini atau salary yang teman-teman dapat di tempat ini, itu kayaknya itu sudah bisa untuk menutupi kelelahan kita sebulan bekerja. Nggak ada orang bisa dapat gaji innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak ada. Langsung pingsan, ini nggak ada. Pasti akan merasakan kebahagiaan. Sekalipun dia cuma numpang mampir ya kan. Masuk ke ATM, habis itu buat pendidikan, buat kosan, buat bayar listrik, baru sisanya paling berapa kan gitu ya. Nah, tapi kita bahagia. Benar nggak sih? Bahagia. Nah, kita pengen di akhirat juga kayak gitu modelnya. Kita gajian di dunia sebahagia itu. Nah, pengen kita di akhirat juga gajiannya model kayak tadi. Kita datang nih kepada Allah. Kita tahu Allah pasti bakal nanya, dari mana uangnya didapat? Dari kerja. Terus kemana aja dihabisin? Nah, kita pasti udah tahu jawabannya gitu. Nah, kita pengen saat kita sudah berada di padang mahsyar itu, kita dapat pahala yang banyak. Gajian nanti di akhirat itu. Pas kita masuk ke yaumul mizan, hari pertimbangan semua amal, saat sholat kita ditimbang, puasa kita ditimbang, amal soleh semuanya ditimbang. Ini udah imbang nih ternyata. Karena pahala kita dan dosa kita udah imbang nih, masih ada tambahan dari yang lain. Itu apa? Kok gajian? Kok bisa gajian di akhirat? Bisa. Catatannya, teman-teman sekalian, kerjanya di sini ya, tapi pengen gajian di akhirat juga kan? Gimana caranya? Satu caranya nih. Sisihkan dari kebaikan yang Allah titipkan melalui pekerjaan teman-teman itu barang 10.000, barang 5.000, barang 1.000. Itu satu caranya. Jadi saat teman-teman dapat rezeki, entah itu 5.000, 10.000, atau bisa sampai 50.000, sedekahkan. Disisihkan. Kenapa?
Uang yang kita terima sebesar dan sebanyak apapun itu pasti habis. Itu fitrahnya. Jangan pernah mengira gini, dulu waktu awal-awal pertama kali kenal yang namanya lokasi itu. Ya, awal-awal tahu helikopter, awal-awal tahu ngisi di tengah lautan gitu ya. Saya tanya ke teman yang kerja gitu. Mas, ini apa kerjanya? Ya bahasa sederhananya Ustaz, ngecekin pasir Ustaz. Bahasa sederhananya ya, karena saya pasti nggak paham dengan bahasa mereka. Dia bilang cuman ngecekin pasir. Jadi misahin nih pasir ini, kalau pasirnya itu model kayak gini, kemungkinan ada minyaknya itu sekian persen. Kalau pasirnya model kayak gini, ini kemungkinan besarnya ini bisa diteruskan pengeborannya, gitu aja. Berapa gaji sini? Ya hitungannya sih sehari kurang lebih 600 sehari, 600.000. Waktu itu saya bilang wow gitu kan, 600.000 itu gede banget gitu kan, benar nggak sih? 600 gede nggak sehari? Gede loh itu, lumayan lah ya, 600.000 gede. Itu pikiran awal saya. Ternyata ngobrol dengan yang lain lebih gede lagi, ada yang 2 juta per hari. Beli kawan nih, ada kelas 2 tahun di pondok, sekarang di Damam dia, intinya kerjanya. Itu sehari bisa 3 juta. Sehari. Kebayang nggak? Masya Allah, gede. Ternyata enggak juga. Fitrahnya itu, semakin seorang itu mudah mendapatkan rezekinya, maka uang itu akan semakin mudah dikeluarkan. Beda kalau teman-teman nih, misalnya dapat hadiah nih, 1 juta, itu mudah cepat habis, seriusan nih. Tapi beda kalau teman-teman bekerja, dan dari hasil kerjanya dapat 1 juta, itu udah awet-awet betul tuh. Benar nggak sih? Seriusan nih, sama kayak teman-teman nih, yang masih hari ini cuma dikasih sama orang tuanya nih, buat jajan, itu habis gitu aja. Tapi kebayang nggak saat teman-teman sudah mulai jualan nih, misalnya ada tugas untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur gitu. Kemudian teman-teman bikin OT-OT, kemudian dijual di kelas. Itu punya untung 20.000 aja, itu bisa awet sampai setahun itu. Ditaruh di dompet sebagai kenang-kenangan ya kan. Mau dijajan itu sayang betul. Kenapa? Semakin sulit kita dalam menjemput kebaikan tadi, maka semakin sulit untuk dikeluarkan. Semakin mudah kita mendapatkannya, akan semakin mudah juga untuk keluarnya. Itu fitrahnya memang seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, bukan masalah banyak sedikitnya. Bukan. Tapi yang menjadi masalah adalah sudah yang kita terima sedikit, nggak bersisa, di akhirat sama sekali nggak dapat apa-apa. Itu yang paling rugi itu seperti itu. Ada orang dengan kebaikannya nih, dia kerja di dunia, terus kemudian dapat kebaikan yang banyak, gajinya gede gitu kan. Terus dari gaji yang gede dia bisa bangun pesantren, dia bisa nyekolahin anak yatim. Habis memang di dunia, karena semakin dia mudah mendapatkan rezeki, semakin mudah juga untuk dikeluarkan. Saya pernah ngobrol dengan kalau bahasa kita manajer lah ya. Dia bilang, Pak, ini kan kedudukan udah baik nih. Berapa? Ya kalau 100 sih nggak mati, 100 Ustaz. 100 juta per bulan. Gede juga Pak ya. Tapi Ustaz, di sini ada anak yatim saya tuh, di sini ada 3. Di pondok ini ada sekian. Masya Allah. Habis. Jadi 100 juta jangan dikira gede, enggak juga. Semakin mudah dia mendapatkan, maka semakin mudah juga untuk dikeluarkan. Nah, kita sadar nih, gaji kita nggak sampai 100 juta, Ustaz. Nah, maka kalau sudah sadar nih, yang 100 juta aja bisa jadi kecil nanti di hadapan Allah, apalagi yang kita sekarang nih. Ini kan teman-teman wajahnya rata-rata 10 koma ya gajinya ya. Iya. Tanggal 10 ke atas koma ya. Ada yang tanggal 15 ke atas koma. Tergantung kreditan memang ya. Tergantung gaya hidup. Kalau teman-teman semakin hemat gaya hidupnya, semakin sederhana gaya hidupnya, itu paling nggak 25 koma ya. Tanggal 25 ke atas sudah mulai koma, tanggal 30 sudah sakaratul maut sudah gitu. Tapi masih mending ya, udah tanggal 25 daripada tanggal 5 sudah koma ya kan, setelah itu bisa sakaratul maut, wassalamualaikum kan. Masih mending lah, intinya masih mending. Itu jadi yang pertama apa tadi, supaya kita bisa gajian juga nanti di akhirat, maka sisihkan dari setiap rezeki kebaikan yang kita terima dari pekerjaan kita untuk bersedekah. Ini satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita kerja itu, kita punya gaji bulanan sekian. Nah, kita punya gaji bulanan sekian. Kita pengen di akhirat itu, dari 30 hari yang dihargai dengan rupiah ketika di dunia, kita pengen sampai di akhirat itu Allah hargai setiap harinya itu dengan nilai kebaikan. Dengan nilai kebaikan. Gimana caranya? Meluruskan niatan kerja kita di sini hanya untuk Allah. Teman-teman nih, kalau mau jujur-jujuran, teman-teman resign besok dari tempat ini pun, teman-teman masih dapat rezeki, seriusan.
Saya besok resign aja sudah, resign aja. Tetap aja dapat rezekinya. Dapat. Tapi gitu kan, tapi jangan nekat ya. Jangan nekat juga. Saya besok resign Ustaz, biar aja rezeki biar Allah yang ngatur. Enggak gitu konsepnya. Maksud saya, teman-teman kerja nggak kerja, selama catatan rezekinya itu masih ada, teman-teman nggak bakal wafat. Itu justru patokannya. Jadi kalau ada orang wafat, berarti memang sudah selesai catatan rezekinya. Tahu nggak kisah Nabi Isa ketika membangkitkan orang yang sudah meninggal? Kisahnya kan gini nih. Ada seorang anak minta kepada Nabi Isa. Ini karena ini sudah beriman kepada Nabi Isa, menjadi pengikutnya Nabi Isa alaihi salam gitu, mengangkat Nabi Isa sebagai nabi bukan sebagai Tuhan tentunya. Ini udah bakti banget nih, udah baik banget nih orang. Udah lurus itu agamanya, minta sama Nabi Isa. Wahai Nabi Allah, ya, engkau kan memiliki mukjizat. Terus tolong bangkitkan ibu saya. Kenapa? Saya itu belum pernah ngeliat ibu saya. Saya kecil mungkin ya cuman sekilas-sekilas gitu aja. Kalau kita sekarang nih, naudzubillah tentunya. Tapi kalau sudah ketentuan Allah mau dikata ya kan. Misalnya kita saat usia 1 tahun orang tua kita meninggal. Tapi kan masih ada foto ya kan. Benar gak sih? Sekalipun kita tidak merasakan sentuhannya, kita bisa lihat, oh ini loh mama. Oke, selesai. Di zaman Nabi Isa ada nggak? Nggak ada. Maka minta kepada Nabi Isa, tolong bangkitkan ibu saya deh. Saya kangen. Kenapa? Saya belum pernah hafal wajah muka ibu saya. Maka Nabi Isa, karena beliau memang dianugerahi oleh Allah mukjizat untuk bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, maka dibangkitkan si ibu. Dibangkitkan, ngobrol, kemudian berpelukan, ya sudah. Padahal bisa aja tuh si ibu hidup bareng lagi sama anaknya. Udah bangun, udah hidup, kembali lagi utuh, jasadnya utuh gitu kan, kemudian bisa bertemu dengan anaknya, berpelukan bahkan. Harusnya kan udah bisa aja jalan bareng gitu kan, minta sama Nabi Isa. Ternyata kenapa beliau terus kemudian sudah selesai kemudian dimasukkan lagi ke dalam kubur, kenapa coba? Karena rezekinya sudah habis. Jadi Nabi Isa itu bukan memperpanjang rezeki, tapi Nabi Isa diberikan kemukjizatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan sebentar saja atas izin Allah. Dan selama itu juga Allah yang menanggung rezeki dia untuk bisa bernafas, untuk bisa berkedip, untuk bisa berbicara. Setelah itu wafat lagi. Kenapa? Karena rezekinya sudah habis. Sebagaimana Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis Nabi SAW, tidak akan pernah meninggal seseorang kecuali sudah habis catatan rezekinya. Nah, jadi kita udah paham nih, udah mulai kebuka. Oh, ternyata rezeki itu sudah diatur, ya. Nah, rezeki itu sebanyak apapun pasti habis, ya. Dan kelelahan kita di dunia itu jangan sampai dinilai hanya sebatas dengan rupiah. Nah, kita pengen nanti nih, ketika berhadapan dengan Allah, setiap harinya kita di tempat ini dihitung sebagai orang yang sedang melakukan ketaatan. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Niatin aja gini, ya Allah, saya bekerja di tempat ini karena Engkau. Ya Allah, saya bekerja di tempat ini menjemput rezeki sebagaimana perintah Engkau. Ya Allah, saya bekerja di tempat ini mudah-mudahan dapat kebaikan dari Engkau, gitu. Jadi diniatin kerja kita di sini bukan hanya sebatas menjemput rezeki, tapi untuk beribadah. Ini bisa gajian nanti dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, supaya kita bisa kerjanya di satu tempat dan gajiannya bisa di dua tempat. Maksud 2 tempat ini bukan hanya sebatas di akhirat loh. Bisa jadi Allah kasih kebaikan bukan cuma di tempat kita hari ini, bukan, tapi di tempat yang lain. Jujur deh, angkat tangan siapa di sini yang sama suaminya ya, yang sudah mencatat pengeluaran sedetail mungkin. Ada nggak? Dari mulai kondangan, jenguk orang sakit, lele salome, ya, pokoknya detail betul, termasuk peniti, ya. Kalau sampai hilang tuh ada anggarannya tuh, 500 rupiah, sampai detail, sampai kuota. Ada nggak? Coba angkat tangan. Yang sedetail itu ada nggak? Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Seriusan. Kenapa? Kalau ternyata teman-teman mau mendetailkan itu pasti nggak cukup. Seriusan. Kumpul dengan suami, tanyakan ayah, abang, bebek, gitu ya. Manggilnya apa? Anak SMA gak usah dibilang ayah. Kapan nikah? Ya, nih suami istri. Tanya ke ayang bebek, kamu gaji bulanannya berapa? Sekian. Kamu beb sekian, gabungin tuh, bagi dengan cara detail termasuk kuota.
bensin, listrik, air, kondangan, jenguk orang sakit gitu kan. Kalau tiba-tiba ada tetangga akikah, kan tiba-tiba kadang-kadang dapat undangan atau akikah, dapat undangan pernikahan, ya kan? Itu pakai biaya. Gak mungkin kita datang cuma setor muka aja kan ya, datang kondangan, numpang makan, doain baik-baik terus pulang gitu kan, gak etis. Pasti ada yang dibeli atau ada yang diamplopin, itu gak sih? Kan kayak gitu tuh, memang udah lazim lah model kayak gitu. Kalau kita detailkan pasti gak cukup. Seriusan, kalau ada yang nekat coba aja kalau nggak percaya. Saya coba juga tuh ternyata dengan maksimal nih penghasilan dicatat nggak cukup tapi ternyata bisa bertahan hidup sampai hari ini. Dari mana? Nah, itulah Allah yang Maha Al-Kafi, yang Maha mencukupi. Maka sekarang apa yang kita takutkan coba? Apa yang kita takutin dari rezeki ini? Nggak ada sebenarnya. Cuma kitanya aja terlalu khawatir. Seriusan nih, pernah ngerasain nggak, mama terutama ya, kalau dihitung-hitung, ayah pokoknya pendapatan kita kumpulin terus kita rinci sedetail mungkin, nggak kuat, pasti minus hasilnya. Seriusan, coba aja kalau nggak percaya. Kecuali teman-teman memang dapat rezeki dadakan misalnya, teman-teman dapat rezeki setiap bulannya langsung 50 juta, mungkin itu agak gampang ngaturnya ya, karena mengatur keuangan tuh akan terasa rumit kalau nggak ada uangnya kan. Iya kan, banyak pengeluaran, kalau uangnya banyak nyantai aja hidup, bener gak sih? Tapi kalau misalnya udah diatur betul gitu kan, sekian nih pengeluaran per bulan sekitar 6 juta, uangnya nggak ada, apa yang mau dibagi? Maka dari itu teman-teman sekalian, sudah bekerja tetap bekerja nih, menjemput rezeki tetap menjemput rezeki. Termasuk saya ingin meluruskan kembali buat para ummahat di sini, buat para ibu-ibu, mbak-mbak yang kerja di sini, jangan niatkan untuk mencari nafkah ya di tempat ini. Karena mencari nafkah bagi yang sudah menikah tuh bukan ranahnya lagi perempuan, tapi mencari nafkah itu adalah suami. Kenapa? Pasti nanti akan hilang keberkahannya. Yang betulnya para ibu-ibu di sini yang sudah menikah, kalau diniatkan untuk memenuhi kebutuhan, diniatkan untuk mencari nafkah, itu biasanya akan dicabut keberkahannya. Jadi proporsional aja, jadi kerja aja. Kalau sampai ternyata nih dengan bekerja justru malah makin banyak ributnya dengan suami merasa nggak ridho, mendingan keluar aja. Seperti itu, karena akan dicabut keberkahannya. Niatnya buat apa, Ustaz? Buat ngobrol sama suami. Beb, boleh nggak tetap bekerja? Ya boleh aja. Nanti uangnya gimana? Ya terserah bunda lah. Bunda mau buat apa misalnya. Siapa tahu ada kekurangan dan bunda pengen beli apa yang ayah nggak bisa kasih, silahkan aja, kan uangnya uang bunda. Nah itu baru boleh. Tapi kalau misalnya sengaja bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah, itu jangan ya. Perempuan yang sudah menikah terutama, jangan. Itu biar mencari nafkah itu urusannya suami. Kalau teman-teman bekerja, ya udah niatin aja nanti bisa ngasuh orang tua, biar bisa sesekali neraktir suami, itu boleh. Tapi kalau untuk tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu jangan ya, niatannya dilurusin, gak bakal pernah ada cukupnya itu. Baik. Jadi yang ketiga, meluruskan niat bekerja kita di tempat ini ya, untuk Allah. Kode yang terakhir teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Taubah ayat ke-105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Ya kepada kalian nih, kepada kaummu. Apa itu ya Allah? Bekerjalah, beramallah, niscaya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaannya. Nah ini yang dimaksudkan dengan bekerjanya di satu tempat, tapi gajinya bisa di 2 atau bahkan lebih. Kembali lagi tadi ke Allah yang maha mencukupi. Ketika teman-teman bekerja ikhlas karena Allah yang tempat ini, jangan pernah ngebayangin bahwa paling juga nanti rezekinya di sini juga. Enggak juga. Di sini yang ada bakulers ini, ada ya bakulers, ada bakulers. Tahu bakulers nggak sih? Tahu ya, yang jualan makanan, ada yang jualan baju, ada juga ya, ada yang jualan apapun itu. Teman-teman bekerja di tempat ini, ya Allah ikhlaskan engkau, maka nanti rezekinya bukan hanya didapat dari tempat ini. Bisa jadi nih kalau teman-teman sekalian udah niatannya lurus karena Allah, meniatkannya juga emang karena Allah, maka nanti Allah akan mudahkan di tempat yang lain untuk menutupi kekurangan yang ada. Paham ya?
Jadi teman-teman nih kerja di sini, misalnya di sini gajinya atau ya paling enggak di minimal di 1,5 atau 2 juta misalnya per bulan dapat. Sedangkan kebutuhannya 3 juta. Nanti di tempat lain Allah cukupi. Yang penting bekerja di sini bukan menggantungkan rezeki. Saya ini kalau nggak kerja di sini nggak dapat rezeki, salah ya. Karena tempat ini bukan sumber rezeki, tapi hanya sebatas wasilah rezeki. Nah, bekerja aja yang baik kata Allah. Niscaya orang-orang yang beriman juga akan ngelihat pekerjaannya. Contoh misalnya gini nih, teman-teman udah kerja baik di sini. Terus kemudian lingkungan juga kenal teman-teman adalah orang yang baik. Tetangga juga kenal yang baik. Kira-kira apa iya kita punya tetangga nih? Tetangga kita kenal kita dengan baik. Terus ketika ada orang cari rumah, misalnya nih, ada nggak sih kenalanmu yang itu yang rumah-rumah syari gitulah pokoknya gitu kan? Gak mungkin rasanya kalau teman-teman dikenal baik sama tetangga, tetangganya ngasih tahu ke yang lain, itu gak mungkin. Pasti akan tertuju kepada teman-teman. Itu balasan dari apa? Dari kebaikan yang teman-teman sudah tanam. Paham ya? Jadi saat kita bekerja di tempat ini dengan cara yang baik, maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman juga akan nilai. Tapi kalau kerja di sini udah salah tujuannya pengen mencari nafkah untuk keluarga, padahal dia adalah seorang istri. Tujuan kesini pokoknya cuma dapat gaji aja, itu salah. Padahal teman-teman di sini itu bekerja itu untuk ibadah. Nah kalau sudah lurus nih, niatannya lurus, kerjanya lurus, Allah akan bukakan banyak pintu-pintu kebaikan di tempat yang lain dengan cara Allah. Gak usah ada khawatir lagi perasaan kita tentang masalah rezeki, karena yakin saja bahwa rezeki itu sudah ditanggung. Kita mau ngoyo aja, kalau yang belum rezekinya nggak bakal pernah dapat. Kan saya pernah cerita waktu itu di sini. Rezeki itu tak ubahnya seperti ajal. Ajal itu kan konsepnya gini. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, tentang kematian yang kamu lari daripadanya itu, sesungguhnya kamu yang mendatangi kematian itu. Jadi semakin kita lari menjauh dari kematian, sebenarnya kita sedang mendekati kematian. Kita ditanya, mau kemana mas? Lari kencang betul, mau menghindari kematian. Justru kita sedang berlari ke arah kematian. Sama dengan rezeki konsepnya. Jadi kita nih, misalnya nih ada orang nih, ngejarnya ke utara gitu kan. Rezekinya di barat gak bakal pernah dapet, gak bakal pernah ketemu. Nanti kalau sudah ke utara nih, ada aja cara Allah untuk mengembalikan dia ke barat. Kenapa? Karena memang rezekinya di mana? Di barat. Seperti itulah konsep kematian dan rezeki itu sama aja, sama. Ini contoh, waktu ngisi ini acara buka puasa ya, masih ingat gak? Buka bersama di sebuah hotel itu, salah satu hotel. Ini saya sudah ngepin tempat duduk nih, karena emang ini ada dessert terbaik yang saya suka banget itu kan. Saya udah taruh ini kurang apa coba? Saya sudah taruhin tas di bangku nih. Saya tandain, saya pin gitu kan. Saya duduk di sini kan. Ada jaket yang biasa dibawa itu ditaruh juga di kursi, ditandain kan. Udah selesai, duduk, acara, seremoni dan seterusnya. Baik, acara selanjutnya itu kultum yang akan disampaikan oleh Saudara Sari Saputra. Kepada beliau dipersilakan naik dong ke atas kultum kan. Baru juga setengah jalan, itu orang pakai ngegeser tas saya coba. Digeser tas saya ke sebelah. Padahal itu nyata loh, tas digeser, kemudian jaketnya juga digeser. Kebayang nggak, ini dalam kepala saya itu saya mau buka dengan dessert yang ada di situ. Ini kesukaan saya banget gitu kan. Jadi pas lagi saya mulai pecah lah konsentrasi kan. Para hadirin wal hadirat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Agak ngeblank juga sedikit nih kan, mempertahankan daerah kekuasaan kan. Ya Allah itu ngeblank, sempat ngeblank tuh. Gak mungkin juga saya geser materi tentang betapa zolimnya orang yang menggeser hak saudaranya. Ngeri sekali. Tentang rahmat kemudian menggeser hak orang kan gak nyambung nih. Terus aja nih, udah selesai duduk saya di tempat tas saya sudah tersedia. Dan Masya Allah, saya buka dengan air putih dan 3 butir kurma. Coba. Nah itu rezeki namanya. Saya yakin apapun nih saya bakal buka dengan yang ini. Belum tentu. Karena rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, dan apa yang bisa kita nikmati. Itu rezeki. Kalau masih kayak gini nih, ini yakin gak rezeki saya? Belum tentu. Belum nih susu beruang nih.
Belum tentu rezeki, kecuali nanti habis dibungkusin. Oh itu rezeki, belum tentu juga. Pas pulang tahu-tahu anak ngelihat, itu apa Bi? Coba, kan pertarungan batin tuh kan kalau sudah ditanya gitu kan. Dibilang itu air putih tapi memang susu beruang ya kan. Dibilang susu beruang pasti diminta kan gitu. Jadi belum tentu rezeki kita. Selama belum nyampe ke kerongkongan itu belum rezeki kita. Nah maka dari itu teman-teman sekalian, saya berharap dengan materi yang sederhana itu, kalau pengen teman-teman ini dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tawakal nih, takwa sama Allah, lurusin niat yang baik-baik, maka bukan hanya sebatas rezeki dari tempat dia bekerja, tapi Allah akan bukakan rezeki di tempat yang lain. Dan gajinya bukan bisa di satu tempat aja, bisa di 2, di 3, di 4. Tapi yang kita harapkan dari 2 tempat ini adalah gajian di dunia, juga bisa gajian nanti di akhirat. Nih teman-teman, sebagai penutup, sebahagia apapun kita di dunia, paling 60 tahun sampai 70 tahun. Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim meriwayatkan satu pesan dari Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia rata-rata umatku hanya sebatas 60 sampai dengan 70. Segini aja nih. Paling 60, 70. 60, 70 itu aja. Coba dengerin kalau pas di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia fulan bin fulan di usia 50, di usia 60. Belum pernah saya dengar di usia 230 tahun. Wah, ngeri, masuk museum rekor ini. Mungkin jasanya bisa diawetkan ya, jadi contoh orang hidup 230. Enggak ada, tapi kenyataan paling 60 sampai 70. Nah, kita bahagia nih di dunia. Bahagia di dunia. Di akhirat nih, karena saking bahagia di dunia, lupa sama yang ngasih rezeki. Dicemplungin dia ke neraka satu celupan, fayasubbu sibghatan, dicelupkan satu celupan, diangkat. Ditanya sama Allah, engkau bahagia di dunia? Enggak ya Allah. Kebahagiaan apa yang kau rasakan ketika di dunia? Enggak ada ya Allah. Bayangin coba, padahal dia 60 sampai 70 tahun bahagia hidupnya ketika di dunia. Dicelupin sesaat di dalam neraka, dicelupin, bukan direndam gini, bukan. Dicelupin, enggak, dicelup sebentar, diangkat. Dia bilang apa? Enggak ada ya Allah kebahagiaan ketika di dunia. Coba. Sebaliknya nih, orang yang sengsara di dunia tapi tetap taat. Dia tetap dapat ujian tapi tetap taat nih. Maka orang seperti ini dimasukkan ke dalam surga satu celupan. Dimasukin ke surga, kemudian tarik lagi. Gimana? Kesengsaraan apa yang belum kau rasakan ketika di dunia? Dia mengatakan, enggak ada ya Allah. Enggak ada. Keren nggak? Jadi inilah yang dimaksud oleh Nabi, satu celupan yang melupakan segalanya. Bahagia banget di dunia tapi nggak taat, di akhirat dicemplungin ke neraka, kebahagiaan yang lama itu jadi hilang. Nggak ada ya Allah, nggak ada kebahagiaan ketika di dunia. Tapi kalau kita mau sabar nih, dengan gaji yang ada, mensyukuri apa yang ada, dikasih ujian tetap sabar, pas nanti dimasukkan ke dalam surga, dapat gajian nanti di akhirat. Dulu dapat sengsara apa ketika di dunia? Nggak ada ya Allah tuh. Kenapa? Saking indahnya gambaran surga. Dan kenapa orang yang celupin baru satu celupan ke dalam neraka, dia mengatakan, aku nggak dapat kebahagiaan apapun ya Allah ketika di dunia? Karena saking ngerinya kengerian neraka. Maka dari itu teman-teman sekalian, kalau pengen nih bisa gajian di 2 tempat, satu, sisihkan rezeki yang kita dapati. Ya, sebanyak apapun gajinya, kalau sudah masuk ke tubuh ya keluar kuning juga, kecuali makan buah naga ya kan, agak keunguan ya. Gak usah dibayangin ya, ini cuma ngasih contoh ya. Makan oren dan sebagainya tetap kuning juga ya, kecuali makan buah naga ya. Terus kemudian yang kedua apa yang kedua? Dijawab, bukan sebagaimana kayak gini, bukan. Yang pertama apa? Sisihkan rezeki. Kemudian yang kedua apa? Luruskan niatannya bekerja hanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga apa? Bekerja dengan baik. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang beriman akan melihat. Dan yang terakhir apa yang terakhir? Apa yang terakhir? Belum juga keluar ya kan? Pokoknya nggak usah ditanya, sudah di luar kepala. Sini nih. Dikit lagi Ustaz, dikit lagi sini nih gitu ya. Ini masih di sini Ustaz. Tenang aja, nanti juga masukkan Ustaz. Kalau Ustaz pulang semuanya masuk sini. Wah, sekarang masih di luar
Ya. Terakhir. Sebahagia apapun kita di dunia, tapi kalau nggak taat, saat dimasukkan ke dalam neraka, nah kita tidak akan mengatakan, ya Allah di dunia seneng banget, enggak. Itu akan lupa. Tapi kalau di dunia nih dapat ujian yang banyak, gajinya kurang misalnya, atau nggak sesuai dengan yang diharapkan, terus tapi tetap taat, tetap sabar, nanti di akhirat saat dimasukkan ke dalam surga, kita akan mengatakan, nggak ada tuh kekurangannya di dunia, Allah udah cukup sudah gitu. Itu yang dimaksud dengan satu celupan yang melupakan segalanya. Jadi teman-teman bekerja aja biasa aja, santai, nggak usah ngoyo ya, karena rezekinya sudah dikadar sama Allah. Tinggal kita mau menjemput atau tidak. Termasuk teman-teman yang SMA nih, yang SMA yang masih muda-muda, atau orang tua yang sudah punya anak, mungkin kita belum kesampaian untuk bisa kuliah di luar negeri, atau belum kesampaian bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dimulai dari sekarang. Allah maha kaya. Tenang aja teman-teman sekalian, tenang. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.